Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cecep yang edisi kedua. Hari ini masih bersama saya Cepri Maulana, tetapi untuk edisi kedua ini kita kedatangan narasumber yang berbeda. Setelah di edisi pertama ada Pak Irwan Gunawan dari Kepala Divisi Advokasi dan Partnership. Sekarang bersama saya ada Bapak Ari Eka Dharma. Selamat datang Pak Ari. Selamat datang Kang Cepri. Iya, Pak Ari ini sekarang di Simeo Cecep menjabat sebagai Kepala Divisi Capacity Building. Nah, Pak Ari untuk selayang pandang ini, sebenarnya apa yang Pak Ari kerjakan dan teman-teman di Divisi Capacity Building, Pak? Sebetulnya divisi capacity building itu sebetulnya membuat pengembangan kapasitas bagi guru, orang tua dan semua yang terkait dengan pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga. Nah, apa yang kami lakukan 2 tahun terakhir ini salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan, kemudian magang, pertukaran pelajar dan guru, kemudian penyelenggaraan seminar dan lain-lain. Itu yang kami gunakan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas bagi guru dan orang tua. Baik, Pak. Ternyata cakupannya bukan hanya untuk guru ya Pak ya, ternyata di situ juga ada untuk orang tua, kemudian ada juga tadi program-program magang. Betul. Nah ini tentunya mungkin bisa untuk pendengar, khususnya mungkin bagi para mahasiswa ini ada kesempatan ternyata untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan Simeo Cecep khususnya di Divisi Capacity Building itu boleh ya Pak ya nanti menghubungi Pak Ari. Bisa hubungi ke sekretariat Simeo Cecep kalau misalnya ingin bergabung untuk magang dan lain-lain. Kita sebetulnya memfasilitasi teman-teman dari mulai SMK, kemudian politeknik, akademi dan perguruan tinggi. Jadi kita terbuka untuk teman-teman bergabung di sini sebagai tenaga magang. Wah, ternyata tidak hanya untuk mahasiswa, ternyata untuk siswa-siswa dari SMK pun boleh untuk bergabung untuk magang di Simeo Cecep mendapatkan pengalaman-pengalaman yang akan nanti dibagikan di sini. Nah, Pak Ari, tentunya selama kurang lebih 3 tahun lah sekarang Simeo Cecep menginjak ke tahun ketiga ini, program-program apa yang telah dilaksanakan oleh Divisi Capacity Building? Ya, selain seminar yang sering kita lakukan dengan bekerja sama baik dengan perguruan tinggi ataupun pemerintah daerah dan pemerintah negara-negara anggota, kita juga menyelenggarakan pelatihan, itu baik secara lokal yang bagi teman-teman guru di Indonesia dan orang tua di Indonesia. Ada juga regional training, itu pelatihan bagi teman-teman semua guru di seluruh anggota Simeo. Kemudian yang terakhir itu kita ada kursus short course. Short course ini bisa dilakukan dalam waktu 1 hari. Jadi teman-teman yang dari seperti asosiasi guru yang atau sekolah yang ingin mengembangkan keterampilan bagi guru-gurunya itu bisa mengajukan seperti apa. Nanti kita setting short course-nya seperti apa yang tepat untuk pengembangan guru-guru di sekolah. Begitupun buat orang tua. Kita juga terbuka sebetulnya untuk orang tua berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan pendidikan keluarganya. Jadi ternyata untuk divisi capacity building sendiri bisa menyelenggarakan itu by request Pak ya berarti? Yes, bisa tentu. Nah sejauh ini Pak apakah yang sudah dilakukan itu yang by request contohnya seperti apa Pak dan di mana? Contohnya beberapa taman kanak-kanak di sekitaran kantor kita di Simeo Cecep, terutama di Bandung Raya, itu sering mengajukan untuk mengadakan pelatihan singkat atau kursus yang dilaksanakan hanya dalam waktu 1 hari sekitar 8 jam. Nah, kita terbuka dengan tema yang ingin mereka minta dan jika itu masih bisa ditangani oleh teman-teman di Simeo, di Simeo Cecep, kita akan menggunakan narasumber lokal dari Simeo Cecep. Tapi kalau misalnya memang itu harus mencari dari narasumber di luar dari Simeo Cecep, kita akan bantu untuk mencarikan apakah itu dari perguruan tinggi ataupun dari praktisi pendidikan anak usia dini. Gitu. Wah, ternyata luar biasa sekali bisa menerima request-request dari teman-teman
sekolah di sekitar kita dan juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan dari luar daerah ya Pak ya, Ya. silakan gitu. Nah, untuk prosedurnya sendiri biasanya apa Pak yang harus ditempuh Pak? Prosedur yang kita lakukan, teman-teman silahkan ajukan ke email kita, email sekretariat dengan surat, kemudian kegiatannya seperti apa, berapa orang, waktunya kapan, kemudian materi yang diinginkan seperti apa, kemudian lokasinya apakah kami yang harus datang ke sekolah Ya. atau teman-teman nanti yang akan datang ke sekolah kita di sini di Simeo Cecep di kantor kita gitu. Nah, setelah itu nanti kami akan sesuaikan jadwalnya kapan, apakah sesuai dengan permintaan teman-teman atau kita memiliki jadwal lain sehingga waktunya tidak berbentrokan, karena selain pelayanan itu kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh Simeo Cecep seperti training kalau di divisi kami dan seminar yang lain juga, bagaimana kami harus membimbing teman-teman yang magang di sana. Jadi waktunya kita sesuaikan, kemudian materinya kita sesuaikan. Setelah itu baru kita tetapkan waktunya sampai kapan. Nanti akan ada surat balasan ke sekolah yang bersangkutan. Setelah semua deal, kita bisa lakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah di sini atau di tempat teman-teman semua. Wah, sudah sangat jelas sekali tadi langkah per langkahnya, dan ini mungkin satu pertanyaan yang cukup mewakili kayaknya Pak. Ini Ya. untuk biayanya seperti apa Pak? Nah, kalau misalnya untuk biaya, untuk kegiatan kursus ini sebetulnya ditanggung oleh teman-teman sendiri. Dan silakan diatur ongkosnya seperti apa, makannya seperti apa. Kita hanya menyediakan tempat dan narasumber. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ini kan dengan keterbatasan dana kita, tapi kami tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman mau membiayai sendiri. Kami terbuka untuk teman-teman datang ke sini, silahkan, kita akan bantu narasumber dan materinya. Iya, jadi tergantung ya Pak ya. Sebenarnya Yes, untuk biaya ya, tergantung ya. tergantung. Apakah dari pengaju atau yang mengajukan itu ingin membiayai sendiri dan meminta bantuan dari Simeo Cecep itu untuk narasumbernya ya Pak ya. Itu bisa, ataupun misalkan ternyata mungkin tempatnya kurang memadai, ingin sekalian jalan-jalan ke kantor Simeo Cecep juga diperbolehkan. Kita perbolehkan. Iya, Nggak jadi apa-apa. tidak menutup kemungkinan ya. Nah, Pak, tentunya kan kalau misalkan tadi kita membahas mengenai pelatihan, Pak, tentu di situ ada materi-materi atau modul-modul yang tentunya disuguhkan untuk para guru-guru atau para peserta. Nah, sejauh ini, Pak, apa saja yang materi-materi yang sudah diberikan? Sebetulnya materi yang kami sajikan secara utama itu adalah materi-materi hasil dari riset. Jadi materi-materi yang kami tawarkan itu based on riset. Riset siapa? Satu, di riset yang dilakukan oleh teman-teman di Simeo Cecep. Kemudian yang kedua adalah riset yang dihasilkan oleh teman-teman di luaran sana semua untuk penggerak pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga. Salah satunya yang sering kita dapat itu adalah dari perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan anak usia dini. Tapi saat ini sudah mulai banyak guru-guru yang juga memberikan penelitian tindakan kelasnya PTK ya. Iya, PTK kepada kita. Nah, kita akan menseleksi setiap hasil-hasil riset tersebut, kemudian kita adaptasi menjadi materi pelatihan. Nah, materi pelatihan inilah yang biasanya kami tawarkan kepada teman-teman untuk bisa diakses dalam bentuk bacaan ataupun dalam bentuk pelatihan. Kenapa? Karena kalau based on riset itu biasanya materi-materi terkini dibandingkan materi-materi yang sebelum-sebelumnya. Jadi itulah kenapa dasarnya materi kita itu dasarnya diambil dari riset. Oke Pak, jadi nah pertanyaan selanjutnya, apakah misalkan yang membuat penelitian tersebut itu kemudian nanti berpeluang untuk menjadi trainernya Pak? Ya, di beberapa pelatihan yang sudah kita buat, kita memang memposisikan teman-teman sebagai researcher yang melakukan penelitian itu menjadi narasumbernya. Nah, ada beberapa juga yang para penulis ini melatihkan kepada teman-teman yang lain untuk menjadi trainer. Jadi ada train of trainer, pelatihan untuk pelatih. Yang melatihnya adalah mereka para pemilik hasil riset. Nah, jadi kesempatan-kesempatan buat teman-teman lain yang ingin mengakses tentang pendidikan anak usia dini melalui Simeo Cecep
itu banyak peluang dari mulai bagaimana dia bisa mengajukan penelitiannya, kemudian bagaimana dia menjadi calon pelatih, dan bahkan kalau hanya sekedar untuk menjadi peserta pelatihan. Jadi sangat terbuka buat teman-teman untuk mengakses segala informasi tentang pendidikan anak usia dini. Wah, ternyata peluangnya tidak hanya diterima ya Pak ya untuk hasil risetnya, tapi juga ternyata Tapi bisa kita dorong juga, ya. karena kan Semio Cecep itu semacam panggung bagi teman-teman di seluruh negara anggota untuk bisa menginformasikan semua keilmuannya untuk teman-teman semua, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh Asia Tenggara. Mungkin boleh dibocorkan Pak salah satu materi yang dihasilkan dari riset dari luar Semio Cecep Pak. Salah satu riset yang kita angkat itu datang dari Malaysia, yaitu mengenai bagaimana orang tua menyikapi dan bertindak untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus, terutama autisme. Nah, itu sudah pernah kita lakukan di tahun 2017. Kita latihkan kepada teman-teman di seluruh Bandung Raya. Jadi karena kita masih uji coba waktu itu, narasumbernya dari Malaysia dan kita bekerja sama dengan Semiosen. Nah, itu adalah salah satu riset yang kita coba untuk angkat mengenai bagaimana orang tua bisa menangani anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Gitu. Wah, ternyata sudah pernah ada dan tentunya kami menunggu ya Pak ya. Untuk selanjutnya ada lagi penelitian-penelitian yang datang dari luar, khususnya mungkin dari guru-guru yang melakukan PTK ya Pak ya. Ya, betul, karena mereka yang paling dekat dengan anak-anak, dan tidak tertutup kemungkinan pelatihan ini juga penelitian ini juga dilakukan oleh orang tua. Orang tua juga bisa melakukan penelitian tindakan kelas, dalam tanda kutip kelasnya adalah di rumah. Bagaimana dia mengelola anaknya, bagaimana dia mengasuh anaknya, dan itu bisa menjadi sebuah tulisan. Jika itu hasilnya positif, itu bisa menjadi sebuah best practices buat orang tua yang lain. Wah, ternyata nah orang tua di rumah mungkin ya, khususnya para bunda mungkin yang Masih kebetulan punya anak tidak 7 bekerja tahun ke misalkan ya bawah. Pak ya. Ya, Nah, betul. di rumah saja ini fokus dalam mengasuh anak nih, sambil lah kita produktif ya Pak ya, sambil menghasilkan sebuah penelitian dan berbagi kepada orang tua yang lain. Ternyata misalkan ada satu pola pengasuhan tertentu yang ternyata kalau diterapkan bisa bisa ditiru oleh orang tua yang lain, dan itu hasilnya efektif. Dan sebetulnya di divisi R&D, di sebelah divisi saya, itu ada riset grant yang bisa diakses tidak hanya oleh guru tapi juga oleh orang tua. Yang penting bagaimana mereka memiliki hasil-hasil penelitian yang bisa berguna untuk pendidikan anak usia dini dan parenting. Iya, nah untuk research grant sendiri nanti tentu akan dikupas lebih dalam khusus bersama Kepala Divisi R&D nanti di edisi yang selanjutnya. Nah, Pak Ari, ketika misalkan kita berbicara tentang tahun 2020, apa yang menjadi fokus utama pelatihan dari Semio Cecep sendiri, Pak? Nah, tahun 2020 ini kita sekarang dalam tema kurikulum dan pedagogis. Jadi di tahun ketiga ini kami ingin membantu bagaimana guru-guru bisa memahami kurikulum pendidikan anak usia dini secara utuh. Jadi kita tidak terkunci oleh kurikulum di satu negara saja, apakah itu Indonesia, apakah itu Filipina dan Singapura, tapi guru-guru bisa mempelajari secara umum apa yang harus kita lakukan di dalam kelas dengan merancang kurikulum yang sesuai dengan perspektif anak usia dini. Karena kebanyakan kita terjebak dengan perspektif orang dewasa untuk melayani anak-anak usia dini. Gitu. Dan yang kedua adalah kegiatan pedagogis. Bagaimana mereka bisa menyampaikan, mengimplementasikan hasil-hasil kurikulum itu dalam bentuk-bentuk pembelajaran di kelas, dalam bentuk-bentuk pengasuhan di rumah dan lain-lain. Jadi di dalamnya itu tadi termasuk ada satu keywordsnya itu adalah cross curriculum understanding, Pak ya. Betul. Jadi kita bisa bagaimana melihat, membandingkan kurikulum di setiap negara, kemudian kita bisa menyimpulkan, oh kurikulum untuk anak usia dini itu sebetulnya seperti ini. Gitu. Dan itu sebetulnya menjadi pengetahuan dasar bagi guru-guru di pendidikan anak usia dini untuk mengetahui dan membandingkan kurikulum apa
yang dia terapkan dan kurikulum apa yang bisa dia pelajari untuk meningkatkan kurikulum yang dia kembangkan. Jadi harapannya tentu guru-guru itu bisa belajar dan mengadaptasi Ya, hal-hal baik dari kurikulum yang diterapkan di negara-negara lain ya Pak ya, untuk diterapkan di sekolah demi tentunya kemajuan dan kualitas pendidikan anak usia dini yang lebih baik. betul. Karena jangan kita menjadi katak dalam tempurung gitu ketika melihat apa yang sudah kita lakukan itu sudah sangat bagus. Padahal di luaran sana itu ada update-update terbaru yang justru itu bisa kita akses untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Gitu. Nah, menghadapi sekarang Pak, menghadapi situasi di mana orang-orang atau masyarakat itu dituntut untuk mampu menggunakan teknologi informasi, tentunya juga perlu untuk dikenalkan kepada anak usia dini mengenai tadi penggunaan teknologi dan informasi. Nah, untuk hal tersebut sebenarnya pandangan dari Pak Ari itu seperti apa Pak? Sebetulnya itu sebuah kontroversi di pendidikan anak usia dini. Sejak kapan sih anak-anak harus dikenalkan dengan gadget? Apakah saya harus mencegah mereka untuk bermain handphone dan lain-lain? Benar-benar strict ya Pak ya? ya? Ada beberapa yang seperti itu. Tapi sebetulnya handphone itu adalah masa depannya anak-anak ini. Jadi kalau misalnya kita lihat kompetensi abad 21, salah satunya adalah literasi teknologi. Ya. Nah, literasi inilah yang harus kita kenalkan. Kenapa? Karena di masa depan teknologi ini akan menjadi pijakan. Kalau misalnya kita jauhkan anak-anak dari teknologi, maka dia akan kehilangan salah satu pijakan ke depannya. Nah, oleh karena itu sebaiknya orang tua dan guru bijak dalam menyikapi ini. Jadi apakah diatur waktunya atau diatur bagaimana dia mengelola gadget itu dalam sebuah pembelajaran, sehingga itu menjadi hal-hal yang positif bagi anak. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya dipotong sama sekali tidak boleh, itu hal yang tidak bijak juga gitu. Jadi akan alangkah baiknya jika kita mengelola bagaimana anak bisa tetap menggunakan itu, dia kenal dengan teknologi, dia bisa mengembangkan teknologi itu untuk masa depannya, tapi juga kita menjaga bagaimana efek buruk dari gadget yang akan kita berikan kepada anak-anak. Jadi hal-hal yang berimbang ini yang memang sebetulnya tidak hanya harus dipelajari oleh gurunya sendiri, tapi juga dengan orang tua, karena kita sudah tahu tidak bisa prinsip ini hanya dikenalkan di sekolah. Sementara di rumah dibebaskan. Jadi kita harus ada sinergitas antara sekolah dan rumah, antara orang tua dan guru. Jika guru memang tidak memperbolehkan, maka di rumah pun orang tua harus mendukung itu. Kalau enggak, itu akan menghasilkan kebingungan buat anak. Nah, kembali lagi ke gadget, jika itu dia gunakan, waktunya diatur, kemudian di sekolah digunakan dalam proses pembelajaran, maka sebetulnya gadget itu akan membantu lingkup perkembangan dari anak usia dini. Wah, jadi ternyata memang kembali bahwa orang tua ini perlu bijak dan juga melihat perkembangan teknologi ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi dan juga memiliki strategi-strategi yang tepat bagaimana agar anak ini tentunya bisa melek lah Pak ya, melek tentang teknologi informasi. Mereka harus melek teknologi karena di masa depan teknologi akan menjadi salah satu pondasi kehidupan di masa depan. Kita sudah merasakan hari ini kan? Iya. Bagaimana kalau misalnya kita hidup tanpa handphone, tanpa internet dan lain-lain. Nah, bayangkan 10-20 tahun ke depan ketika anak-anak usia dini itu mulai dewasa, jika itu kita kunci, tidak diperbolehkan dia mengenal teknologi, alangkah beratnya ketika dia nanti dewasa menghadapi semua teknologi yang makin baru. Baik. Jadi boleh dikenalkan agar anak tidak kudet, tapi juga harus menghindari agar anak tidak sampai jadi ketergantungan ya Pak ya terhadap teknologi yang kita informasi. Apapun itu bisa menjadi ketergantungan. Makanya kita akan harus mengatur, mengelola sebaik mungkin supaya anak-anak bisa berkembang lingkup perkembangannya. Karena yang kita butuhkan itu sebetulnya lingkup perkembangan anak bergerak, tumbuh sesuai dengan usianya. Jadi bukan karena
medianya, bukan karena materi yang kita berikan dan lain-lain, tapi bagaimana kita menstimulasi anak-anak untuk bisa meningkatkan lingkup perkembangannya. Nah, Pak, ini saya menarik nih, Pak. Kan kita intermezzo sedikit, Pak. Kadang kita suka melihat nih ada anak, kalau di Sunda bilangnya kokolot begog, Pak. Jadi seolah-olah seperti orang tua lah gitu, Pak, dewasa, dari mungkin dari gaya bicaranya, dari pilihan-pilihan kata yang dia gunakan. Nah, itu apakah memang menjadi satu tanda bahwa anak itu tidak tumbuh sesuai dengan masanya, Pak? Kalau misalnya kita melihat anak kecenderungan seperti itu, maka orang tua harus melihat dasarnya bahwa anak adalah peniru ulung. Jadi ketika anak ada yang bersikap seperti dewasa, ada beberapa kemungkinan. Satu, apakah dia kesehariannya dengan orang tua, tidak dengan teman sebayanya, atau dia melihat orang lain yang seperti itu, karena dia akan meniru apa yang dia lihat. Itu salah satu ciri dari anak usia dini. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti itu, sebetulnya dari sisi positifnya, anak ini mampu menganalisis secara kognitif bagaimana orang berbicara, bagaimana gestur orang bergerak dan lain-lain, dan kemudian dia tiru secara mentah-mentah dan jadilah seperti itu. Jadi itu adalah salah satu hal yang positif bagi anak. Namun di sisi lain, maka kita harus menguatkan sisi sosialnya. Seperti apa orang tua ketika menghadapi anak seperti itu. Karena anak lagi-lagi dia adalah seorang peniru ulung. Jadi kalau misalnya melihat seperti itu, maka kita harus analisis kenapa anak seperti ini. Masalahnya dia bermain dengan sebayanya atau dia meniru orang dewasa gitu. Iya. Maka biarkan anak-anak untuk bermain dengan usianya. Baik, Pak. Nah, tadi juga ada menyangkut masalah sosial ya, Pak ya. Tentu juga sebenarnya kembali pada masalah anak. Anak tentu berbeda-beda ya, Pak. Ya. Ada yang misalkan anaknya pemalu. Betul. Ada yang anaknya bukan tidak tahu malu ya, Pak ya, tapi maksudnya berani gitu ya, Pak. Ya. Ketika misalkan dihadapkan dengan banyak orang itu tetap lincah, tetap berani. Tapi ada juga yang mungkin perlu adaptasi, perlu waktu. Ya. Nah, Pak, apakah misalkan memang anak itu perlu dibiasakan untuk bertemu dengan orang-orang yang banyak gitu, Pak, agar dia mungkin istilahnya atau ditempatkan misalkan kita bermain di satu tempat dengan teman-teman sebayanya yang banyak sehingga dia bisa memiliki kemampuan sosial gitu, Pak. Ya. Sebetulnya orang tua dan guru itu harus memperhatikan 6 lingkup perkembangan, terutama di Indonesia. Pada umumnya 6 lingkup perkembangan anak ini juga digunakan di negara-negara Asia Tenggara. Salah satu dari 6 itu, satu adalah agama dan moral, kemudian sosial emosional, kemudian psikomotorik, kemudian kognitif, bahasa, dan yang terakhir adalah seni. Jadi 6 lingkup ini itu harus dikenalkan kepada anak. Jadi kalau misalnya kita melihat anak ini bermain dengan orang tua, maka kecenderungannya dia akan berperilaku seperti orang tua karena dia akan melihat seperti itu kelakuannya. Meniru ya, Pak ya. Meniru. Maka biasakanlah mereka bermain dengan seusianya supaya mereka bisa berkembang bersama-sama, secara emosional dia bisa saling memahami, memiliki sudut pandang anak-anak dengan sudut pandang yang sama. Kemudian secara bahasa dia bisa berkembang bersama-sama, dan yang paling penting secara emosional mereka bisa memahami bagaimana cara bermain dengan teman-teman sebayanya. Karena lagi-lagi tujuan dari pendidikan anak usia dini itu bukan hari ini, tapi bagaimana mereka bisa beradaptasi di masa dewasanya. Bagaimana ketika dia dewasa dia bisa beradaptasi dengan lingkungan orang-orang dewasanya. Seperti itu. Jadi hari ini anak usia dini kita stimulasi ke 6 lingkup perkembangannya. Untuk apa? Untuk modal mereka ketika dewasa. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya perlu ada sinergi yang dinamis ya, Pak ya, antara tadi orang tua, kemudian juga guru dan masyarakat di sekitar, bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Mungkin tidak terlihat dalam beberapa waktu ke depan, tapi ini tentunya menjadi fondasi bagi anak itu di kemudian hari. Ya, betul. Jika kita memberikan
eh, sesuatu yang menekan secara emosional, maka secara dewasa anak-anak ini akan menjadi individu yang tertekan. Tapi ketika kita memberikan kedewasaan, kemerdekaan ketika dia anak-anak, maka dia akan menjadi individu yang lebih dewasa dan merdeka dalam menghadapi permasalahan ketika ia dewasa. Jadi sangat penting. Nah, Pak, sekarang kan kalau misalkan kita lihat dalam fenomena di masyarakat ini mulai ada pernikahan-pernikahan bagi pasangan-pasangan usia muda, Pak. Ya. Nah, tentunya masalah parenting ini atau pendidikan keluarga menjadi masalah yang sebenarnya gampang-gampang susah ya, Pak. Betul. Nah, ini mungkin ada pandangan dari Pak Ari selaku Kepala Divisi Capacity Building, sebenarnya apa Pak yang perlu untuk disiapkan bagi ada ini para pendengar yang masih baru menikah misalkan Pak, baru merencanakan untuk punya anak. Nah, ini sebenarnya apa Pak yang perlu disiapkan Pak? Sebetulnya dalam sebuah pernikahan itu kan itu ada dua individu yang bertemu. Nah, sebetulnya di Indonesia itu pemerintah melakukan semacam pelatihan bagi mereka yang akan menikah. Jadi kalau teman-teman yang akan menikah ini daftar ke KUA itu biasanya ada semacam Bimbingan ya, Pak, bimbingan. bimbingan. Ya. Nah, itu sebetulnya harus diikuti karena untuk apa? Untuk menyiapkan, memberikan pengetahuan kepada mereka bagaimana nanti ke depan setelah menikah. Apakah itu mengelola dua individu dalam satu rumah atau bagaimana ketika mereka kedatangan seorang anak yang harus mereka urus sebagai tanggung jawabnya. Nah, inilah yang harus dipelajari untuk oleh pasangan muda bagaimana berbagi, karena tanggung jawab anak itu bukan tanggung jawab ibu, tapi tanggung jawab orang tua termasuk Bersama, dengan Pak. ayahnya. Ya, kita tidak lagi memberikan beban yang sangat banyak kepada ibu, tapi bagaimana ayah berperan di sana sebagai figur kedua di rumah yang memiliki level yang sama gitu. Jadi anak bisa melihat, oh ini ayah saya, ini ibu saya, dan mereka bekerja sama dan kedua-duanya menyayangi saya gitu. Jadi tidak ada lagi perbedaan seperti tahun-tahun dulu karena ayah selalu bekerja, anak nggak tahu oh ayah di mana gitu, sehingga dia hanya mengenal ibu saja sebagai sosok yang harus dia taati gitu. Nah, sekarang harus kita sudah mulai bahwa ada kesenjangan itu harus dihilangkan, maka harus ada kesamaan antara peran orang tua, peran ayah maksud saya, dan juga peran ibu di sana. Nah, jadi ayah harus terlibat aktif ya, Pak, Harus dalam terlibat aktif. pengasuhan. Jadi tidak cukup ayah awal bulan store ke ibu sudah cukup. Nah, itu tidak cukup ya Pak ya sebenarnya. Iya, karena yang kita seorang ayah yang harus hadir itu di mata anak-anaknya gitu. Bagaimana figur ayah itu hadir di anak-anaknya, dan tidak hanya beban itu menjadi beban ibu, tapi bagaimana ayah juga bisa berperan. Nah, salah satunya adalah dengan mengikuti program-program parenting yang suka dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi sudah saatnya ayah mengambil cuti 1 hari untuk mengikuti kegiatan-kegiatan parenting di sekolah seperti apa. Akan lebih baik jika kegiatan parenting yang diadakan di sekolah itu dihadiri oleh ayah dan ibu. Bayangkan betapa bahagianya seorang anak jika mengambil rapot itu yang datang dua-duanya. Gitu kan, nggak hanya satu orang saja. Iya, Pak. Sehingga guru bisa melihat kalau sekarang kecenderungannya yang datang ke sekolah itu hanya ibu. Ibu mengambil rapot, sedangkan ayahnya kemana gitu. Ibu nggak sempet sama iya, betul. saudara ya, Akhirnya Pak ya. jadi sama saudara atau sama orang lain. Nah, kita sudah mulai membiasakan bagi pasangan muda yang akan punya anak bagaimana nanti kita merencanakan berperan mengelola mengasuh anak supaya anak mengalami kebahagiaan yang diberikan oleh ayah dan juga oleh ibu. Jadi orang tua seringkali mungkin Pak jadi berpikir bahwa ini hal-halnya sepele, hal-halnya kecil, tapi ternyata mungkin bagi anak mempunyai Ya. satu impresi tersendiri ya Pak ya. Ya, bagi anak itu sebuah kebahagiaan ketika melihat orang tuanya datang ke sekolah gitu. Bagaimana sekolah bisa memanfaatkan ayah-ayah yang memiliki pekerjaan, berbicara di depan kelas. Oh, ini ayah saya nih, gitu kan. Sebuah kebanggaan bagi anak gitu. Nah Pak,
kembali ke program di divisi CB, apa Pak program terdekat ini yang akan dilaksanakan Pak? Kegiatan kita terdekat di tahun ini kita akan mengadakan regional training yang akan menghadirkan guru-guru dari seluruh negara Asia Tenggara, dari 11 negara. Kita akan mencoba untuk mengundang dari setiap negara 2 orang. Kemudian kita akan melakukan pelatihan di sini. Intinya betulnya bukan hanya pelatihannya saja, tapi bagaimana kita menggali informasi, membangun jejaring antar guru di Asia Tenggara untuk memajukan masyarakat tidak hanya di negaranya saja, tapi di Asia Tenggara secara keseluruhan. Karena ke depan kita akan berbaur, kita akan bekerja bersama, tidak hanya di lingkup satu negara, tapi di lingkup regional Asia Tenggara. Gitu. Jadi terdekat ini akan ada regional training. Apakah ini Pak mungkin sering ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam beberapa kegiatan itu, Pak kalau misalkan saya mau ikut, nah seperti apa sih Pak? Kepoin medsos kita, termasuk di website, karena semua informasi yang kita sampaikan itu pasti ada di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk melihat apa sih aktivitas CMIO Cecep dalam 1 tahun ini, bisa terus lihat di website juga di media sosial. Subscribe saja. Nah itu kembali lagi, jadi kita punya Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada juga web di CMIO Cecep. Itu silakan dibuka karena kita sering memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau mungkin sudah dilaksanakan. Di sana juga kita biasanya ada berbagi materi-materi ya Pak ya, yang kita tidak pelit materi ya Pak ya, kita betul. Biasanya juga kita unggah ke web kami dan semua materi yang dilakukan di training itu kita simpan di web dan teman-teman bisa mendownload sendiri, kemudian membaca, mempelajari hal-hal yang kita ajarkan di training tersebut. Jadi kalau misalkan ternyata belum ada kesempatan untuk bergabung dengan kegiatan, minimal materinya sudah ada ya Pak ya. Materinya bisa dipelajari secara mandiri. Jadi itu jadi trigger kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, nah mungkin bisa ditanyakan. Tapi kalau misalkan wah sudah mengerti, ya itu bagus ya Pak ya, tinggal bisa mungkin diterapkan di sekolah masing-masing. Jadi tadi ada sedikit recap ini kita Pak hari ini. Jadi divisi capacity building sendiri salah satu yang menjadi program utama adalah tentunya training ya Pak ya tadi. Ya, betul. Dan ada kegiatan terdekatnya, ada regional training, dan juga untuk para mahasiswa mungkin Pak ya, dan juga tadi siswa-siswa yang ingin ikut bergabung menjadi bagian dari keluarga CMIO Cecep dengan magang juga sangat terbuka ya Pak ya. Bagi kita. Dan kalau misalkan satu lagi tadi, apabila ingin melakukan atau meminta kerjasama untuk melakukan pelatihan, itu by request sangat bisa ya Pak ya. Sangat bisa. Sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ajukan saja surat permintaannya ke sekretariat CMIO Cecep, nanti kita tindak lanjuti. Nah itu silakan. Jadi ada keresahan apa yang ada di sekolah, ada kekurangan apa di sekolah, itu tentunya bisa. Nanti kita bisa lihat apakah tadi pematerinya atau narasumbernya bisa dari internal ya Pak ya. Internal CMIO Cecep. Atau juga bisa kita dari bisa datangkan dari luar. Itu tadi contohnya juga kan yang dari Malaysia itu kan dari luar ya Pak ya. Bukan dari CMIO Cecep. Jadi terbuka. Atau kalau misalkan gini Pak, kalau misalkan ternyata dari teman-teman request Pak, Pak tolong dong pematerinya dari luar negeri misalkan gitu. Kalau misalnya itu kita juga biasanya selalu mengundang teman-teman jika ada narasumber yang datang ke kantor kita. Kita selalu share di media sosial dan kita selalu terbuka untuk teman-teman mengakses dan ikut seminar, ikut short course dan lain-lain untuk datang ke CMIO Cecep. Yang penting tetap lihat medsosnya Cecep karena di situ semua informasinya. Betul Pak. Kita kan terakhir kemarin kedatangan satu dosen dari Prof Enet dari Prof. Enet. Swedia. Dari Swedia. Kemudian kita juga kedatangan profesor dari Filipina di tahun ini. Kemudian nanti juga kita akan datang juga profesor mengenai anak berkebutuhan khusus dari Malaysia untuk tahun ini. Jadi sebetulnya tahun ini untuk narasumber luar
itu sudah mengantri, tinggal bagaimana teman-teman bisa mengakses dan melihat aktivitas kita di media sosial. Nah, itu tadi yang Prof. Anet misalkan contohnya kita memberikan informasinya Pak ya, Iya. secara luas di media sosial, kemudian juga registrasinya terbuka, Registrasi gratis. terbuka, gratis. Silakan datang saja. Ya, dan bahkan kita juga melakukan live streaming ya Pak ya di Facebook gratis. Wah, itu. Kalau misalnya memang secara offline itu penuh, teman-teman bisa nonton di Facebooknya Cecep karena kita sering live untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Ari Eka Dharma. Ini sudah mau datang mampir di podcast Cecep yang edisi kedua. Nanti mungkin kita akan berjumpa lagi dengan Pak Ari. Dan kemarin di edisi pertama ada Pak Irwan. Selanjutnya juga kita akan undang siapa ini kepala divisi yang lain atau mungkin deputi direktur kita belum tahu untuk edisi yang selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Ari Eka Dharma, terima kasih Pak Iwan dari divisi Knowledge Management. Saya Cebre Maulana, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.